Melejitnya suara Partai Gerindra membuat partai berlambang Garuda ini akan menjadi poros politik penting dalam pemilihan presiden. Bersaing keras dengan PDI Perjuangan yang dalam quick count kemarin telah memenangkan pemilu legislatif. Hasil pemilu legislatif diprediksi mengubah konfigurasi politik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra melompat ke papan atas. Jumlah kursi partai politik berlambang Garuda ini bakal signifikan di parlemen. Menurut hasil hitung cepat atau quick count Saiful Mujani Research and Consulting, partai yang memasang Prabowo Subianto sebagai ikon ini nangkring di peringkat 3 dengan 11,96% suara, naik 7% dibandingkan suara Gerindra di pemilu 2009. PDI Perjuangan yang mendapu Joko Widodo sebagai capres 2 hari sebelum kampanye terbuka tampil sebagai pemenang. PDIP mendulang 18,8% suara, naik hampir 5% dibandingkan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2009. Hasil exit poll atau survei yang dilakukan terhadap pemilih saat keluar dari tempat pemungutan suara oleh SMRC menyebutkan PDI Perjuangan memiliki pemilih loyal hingga 64%, sedangkan Gerindra hanya memiliki 49% pemilih loyal. Membeli negara ini, Gerindra hari ini mengatakan tidak. Meskipun presidennya nanti kurus, tapi kuat. Selain faktor loyalitas pemilih, sosok Prabowo Subianto dan Jokowi dinilai sebagai pendongkrak suara Gerindra dan PDI Perjuangan. Dua nama tadi menjadi kandidat paling serius untuk bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang. Inilah The Headlines dan masih soal pemilu. Kali ini kami akan membahas tentang Jokowi Efek versus Prabowo Efek. Sudah hadir di studio kami dua sekjen dari Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan, yakni Ahmad Muzani dan Cahyokumolo. Kemudian ada founder dari SMRC, Saiful Mujani, dan pemimpin redaksi Berita 1, Don Bosco Slamun. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di The Headlines. Pak Saiful dan Pak Ahmad yang tidak kakak beradik. Pemilu legislatif saya tidak akan tanya ke pemenang, saya bilang begitu. Saya akan tanya ke Mas Saiful dulu. Kalau lihat hasil kemarin, orang bilang sebelumnya kan ada Jokowi efek, Prabowo efek. Secara umum efek itu ada. Besarnya berapa itu relatif. Saya termasuk orang yang menggagas pada teman-teman pollster yang relatif itu adik-adik saya untuk buat eksperimen. Kalau Pak Jokowi dicalonkan kira-kira akan milih partai apa? Kira-kira itu gagasan tahun lalu. Jadi kita menemukan memang luar biasa efeknya waktu itu. Waktu tahun bulan lalu ya? November, November, Desember. Itu besar sekali efeknya. Demikian juga untuk Pak Prabowo. Jadi konteksnya itu pada waktu itu. Tapi kemudian memasuki 2014, situasi politik kan sudah berubah. Jadi itu kan hanya sebuah eksperimen dengan survei pada masa itu. Dan waktu itu partai-partai politik secara umum belum full speed di lapangan. Di 2014? Nah begitu masuk ke 2014, semua partai politik dengan segala kekuatan mereka punya diturunkan ke lapangan. Nah, dalam situasi seperti itu maka kemudian efek itu tidak sebesar di 2013. Dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya? Salah satu. Kalau Prabowo masih. Kalau Prabowo masih. Turun efek Jokowi, Bang Don, menurut Bang Saiful? Ya seperti diberitakan memang seperti itu. Tapi saya masih tetap mengatakan bahwa pasti efeknya itu kan ada. Jadi ada efeknya. Jokowi efek itu ada. Prabowo efek itu ada. Saya bisa mengkategorikannya lebih fantastis ya. Bayangkan dari 4, ke 12%. Kalau kita lihat apa yang kita beritakan, itu dua ikon yang sangat berbeda satu sama lain. Satunya berapi-api dengan style militer, satunya dengan gaya seperti itu, tapi itu juga ikon yang berbeda. Dan sekarang tinggal publik akan memilih ikon yang mana. Menurut saya ketika pilek kemarin, ikon ini berbeda-beda karena memang pilihan ini pilihan pilek.
seperti kata Pak Jokowi sendiri, ya semua orang bertempur di bawah, itu calegnya. Kalau nanti Pilpres itu akan berbeda dan itu akan sangat menentukan kekuatan ikonik masing-masing. Tapi apakah itu juga dipengaruhi oleh bagaimana mengelola efek? Pak Cahyo. Ya, saya sependapat tadi ya. Berapapun Adalah yang didapat, efeknya. ada efeknya. Hanya internal kami juga survei hari per hari ya, bahwa orang suka akan memilih Pak Jokowi sebagai calon presiden, itu mayoritas belum tentu dia memilih PDI Perjuangan. Ya, Oke, ya. Walaupun ada sebagian orang PDI Perjuangan yang fanatik terhadap Ibu Megawati, yang fanatik terhadap Pak Jokowi itu ada. Nah, maka mandat partai melalui Ibu Ketua Umum memberikan pada Pak Jokowi sebelum pemilu itu memang untuk menguatkan struktur pemilih kami, meyakinkan pemilih yang mengambang, termasuk juga ada mandat politik partai bahwa ingin menegakkan pilar daulat politik Trisakti ini kepada Pak Jokowi. Pak Cahyo, jadi artinya kalau hasilnya seperti sekarang ini ya sudah diprediksi memang tidak begitu, memang tidak kemudian berjalan lurus dengan popularitas. Beda, orang memilih partai dengan memilih capres akan beda. Ketokohan dan masalah partai. Tapi paling tidak Gerindra memetik banyak manfaat dari efek Prabowo begitu kan, lebih banyak daripada Jokowi efek, Mas. Iklannya udah 5 tahun yang lalu. Dibandingkan 3 hari yang lalu katanya. Dananya sudah sangat besar untuk iklan, Mas Ahmad. Ya, kita mempersiapkan pemilu 2014 ini kan 5 tahun. Selesai pemilu 2009, terus terang 2010 kita start untuk mempersiapkan pemilu itu karena kita memiliki catatan-catatan yang tidak menyenangkan di tahun 2009. Pertama, sebagai partai baru, Gerindra ketika itu usianya baru 1 tahun, eksistensi partai sebagai sebuah lembaga politik tidak terasa. Ya timbul tenggelam lah, lebih banyak tenggelamnya daripada timbulnya. Kan? Kemudian ideologi partai belum cukup kuat, kader partai belum cukup kuat, kelembagaan partai belum cukup dirasakan. Itu yang kita tata selama 5 tahun. Jadi 5 tahun ini benar-benar PR dikerjakan untuk sangat melelahkan dan itu langsung dikerjakan oleh Pak Prabowo dan penataan itu menjadi cepat dan bagus kan karena ada figur Pak Prabowo yang langsung memimpin itu. Mas Saiful, saya mau ini analisa soal mengelola efek. Pertama-tama adalah bahwa efek itu karena muncul opini yang bersumber dari tahun 2013. Waktu kan berpengaruh, ya, jalannya waktu itu berpengaruh dan dinamika yang di lapangan juga berpengaruh. 2013 akhir yang kita temukan memang efek itu sampai 37%, besar sekali. Oke. Begitu masuk 2014 itu bertahap menurun. Bahkan bulan Februari sebelum masa kampanye kita punya survei PDI Perjuangan posisinya 16%. Ya. Nah kemudian masuk kampanye dan Pak Jokowi deklarasikan. Setelah Maret itu kan? bulan akhir Maret, setelah itu kita survei lagi PDI Perjuangan dapat 20% seperti hasil quick count ini. Ya. Nah itu ada efek, memang sekitar 5%. Dan itu ngambilnya dari orang yang belum memilih. Tapi kemarin ini Bang Don bicara dengan Pak Jokowi ya, bahwa kemudian sesudah deklarasi semua serangan ke Pak Jokowi. Ya, makanya, itu kan sebenarnya sudah diprediksi. Makanya pertanyaan sebetulnya atau mungkin perlu dapat jawaban karena ada keraguan saya tentang ikoniknya Pak Prabowo yang membuat itu fantastis naik 2 kali lipat suara. Karena ada negatif campaign yang berkembang yang bisa kampanye negatif pada tentang Jokowi ketika pilek. Yeah. Dan itu kan serangannya itu luar biasa. Dan itu kemudian mungkin menggerus juga orang-orang yang pemilih pemula ini untuk tidak ke situ karena mungkin faktor itu gitu. Karena menurut saya kampanye itu luar biasa, Mas Muzani anunya. Bang Nur sudah menuduh serangan negatif ke Pak. Mungkin tidak bermaksud apa-apa, tetapi namanya politik kan boleh dong kalau kita lihat seperti itu. Dan itu sah-sah saja kan, Mas Ahmad. Memang, ya, saya kira memang serangan kemudian begitu dideklarasikan menjadi capres langsung. Dan serangannya langsung dari Pak Prabowo sendiri. Ya, saya kira begini ya, kalau kami kemarin melakukan tanda petik keserangannya, saya kira itu kan sesuatu yang disebabkan oleh sebuah kekecewaan dan saya kira
kekecewaan, dan saya kira kenapa kecewa ada sebuah harapan. Maksudnya kekecewaan yang ya, tentu saja tulis itu ya. kekecewaan itu kan selalu timbul dari ada sebuah harapan yang akhirnya harapannya nggak timbul menjadi sebuah kekecewaan. Kami merasa ada sebuah harapan bisa bersama-sama, bisa bareng-bareng, tiba-tiba harus berjalan seperti ini. Yang namanya kita berharap bisa besanan, ternyata enggak. Itu saya kira ya nggak masalah ya. Tapi ya saya harus menganggapnya begitu, Bang Don. Pak Cahyo, tapi kan yang seperti itu sudah diprediksi kan sebenarnya, masa iya sih kemudian tidak bisa di counter, ditangkis apalah. Tapi yang harus dicermati ya bahwa pemilu legislatif ini peran struktur partai dan lebih dominan juga peran caleg itu luar biasa. Betul. Untuk yang caleg itu terikat loh, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Betul. Walaupun bagaimana bagusnya pemimpin partai, tapi masyarakat di mana lebih hebat yang membina konstituen ini. Itu yang pertama. Soal ada iklan yang mungkin dilihat itu positif dari Mas Muzani, mungkin dilihat negatif dari Pak Don. Bagi kami nggak ada masalah kok. Biarlah kuda menyepak tapi pemimpin tetap jalan. Pemilu legislatif sekarang ini peran caleg sangat penting. Kita kan di dalam exit poll punya pertanyaan. Apakah tadi Ibu memilih partai saja, memilih calon saja, atau milih kedua-duanya? Kan semuanya sah. Jawabannya? Jawabannya yang milih partai saja itu hanya 20%. Yang milih calon saja, ini calon saja loh, 45%. Jadi lebih besar. Nah, oleh karena itu dinamika di lapangan itu begitu kuat, begitu keras. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi kan diidentikan dengan partai, kan begitu. Nah, sekarang kenyataan di lapangannya adalah bahwa calon-calon sangat berperan. Nah, oleh karena itu kemudian ada intercept di situ, yaitu calon-calon tersebut. Siapa yang kuat calonnya di dapil, nah dia yang dapat. Walaupun misalnya partainya tidak dipilih, tapi gara-gara ada calon yang kuat, bisa jadi bagus. Nah, itu yang membuat relatif survei kita lebih baik, Kak Don. Karena sensitif terhadap itu. Saya ini gini, ini kan dari exit poll Anda juga ya, itu disebutkan begini, Wong Cilik itu memilih karena memperjuangkan Wong Cilik 22% orang memilih PDIP. Sebaliknya yang memilih Gerindra itu karena program Wong Cilik itu 17,3%. Sebaliknya soal pemimpin yang meyakinkan PDIP itu 10,7%, tetapi Gerindra itu 15. Artinya kan bisa dilihat kan di situ sebetulnya ada pengaruhnya juga kan? Ada pengaruh karena tadi aspek asosiasi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan instan. Baru 3 hari, baru 4 hari gitu loh. Ini udah sejak awal berdiri Gerindra itu memang Pak Prabowo pimpinannya. Terlambat gitu. atau bukan terlambat, belum kerja. Coba tanya Pak Cahyo. Belum kerja. belum efektif ke pengaruhnya. Ya harusnya masyarakat melihat antara PDI Perjuangan, Ibu Mega dan Pak Jokowi itu satu. Betul. Satu nafas. Dan struktur partai kami itu TNI loh. Apa itu? Taat, nurut, instruksi. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami, semua langsung ikut. Oke, tapi bagaimanapun hasil pemilu legislatif sudah kita dapatkan paling tidak dari quick count, dan masih untuk presiden kita masih berpatokan pada survei yang ada untuk elektabilitas dan popularitas. Kita akan bicara soal itu sesaat lagi. Sejak akhir 2012, elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto paling tinggi di sejumlah survei. Nama Joko Widodo melambung tinggi dalam sejumlah survei. Pamor Jokowi hanya dapat disaingi Prabowo Subianto, mantan jenderal yang menjadi aktor berdirinya Gerindra tahun 2008 lalu. Berdasarkan survei berkala Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi meroket hingga 43,5% dalam survei bulan Desember tahun lalu. Sementara Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 11,1%. Di awal Maret 2014 atau sepekan sebelum pencapresannya, Jokowi tetap bertengger di puncak dengan 32,6% menurut hasil survei Carta Politika. Prabowo Subianto di peringkat kedua dengan 13,8%. Hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 7 hingga 17 Maret 2014 sama. Meski elektabilitasnya tak sebesar hasil survei Litbang Kompas, Jokowi top 1 dengan 31,8%. Prabowo Subianto meraup 14,3%.
Terakhir, survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dihelat akhir Maret 2014, Jokowi tetap di top 1 dengan 33,2%. Sementara Prabowo Subianto menangguk 13,3%. Apakah tren ini akan berubah seiring rekonfigurasi politik selepas pemilu legislatif? Dari 2012, Jokowi memang memuncaki klasemen gitu ya, klasemen survei untuk calon presiden. Gitu. Untuk saat ini SMRC punya survei lagi untuk elektabilitas presiden calon? Kita relatif yang paling sering mungkin survei, walaupun tidak selalu dirilis. Terakhir survei waktu kita beberapa hari sebelum pencoblosan legislatif. Bagaimanapun survei mencari-cari dengan calon terlalu banyak itu sekarang mungkin sudah harus dikerucutkan. Dan kita jadi tidak perlu lebih dari 10 nama ya? Tidak perlu. Jadi saya udah jadi tinggal berapa nama sekarang? Selalu buat simulasi sebenarnya, banyak dan sedikit. Nah yang sedikit, yang 3 itu kita selalu perhatikan Pak Prabowo, Pak Ica, sama Pak Jokowi. Tadinya Ibu Mega, diganti dengan Pak Jokowi sejak tahun 2013. Kita menemukan tren terus menaik. Terakhir, tanggal 26 sampai 29 Maret, jadi seminggu sebelum pencoblosan, kita menemukan 3 nama ini. Pak Jokowi mengalami kenaikan cukup tajam pada posisi 52%. Media mengutip, menurut survei kita, ada peluang cukup besar untuk satu putaran. Kedua, Pak Prabowo di angka sekitar 20%, Pak Ical sekitar 10%. Jadi posisi pada waktu itu, kita tidak tahu sekarang tapi itu satu hal yang sangat menarik seperti tadi dikatakan, bahwa pilihan terhadap partai agak berbeda dengan pilihan terhadap figur ya, presiden. Tokoh ya, Bang Don. Memang beda. Ya makanya sejak awal kan kita bicara bahwa kalau pileg, tokoh ini mensupport partai. Tetapi kalau pilpres nanti mestinya partai yang mensupport figur. Cuman antara itu nanti itu berarti kira-kira apakah pertarungan figur Prabowo di Gerindra akan disupport oleh teman-teman partainya yang seperti konsolidasi yang dibuat oleh PDIP yang bisa lebih diyakini bahwa mereka akan mensupport orang seperti Jokowi. Makanya memang dari pertanyaan, loh, popularitas Jokowi yang begitu hebat kalau dijadikan calon presiden, kok cuman sebegini ketika dia mensupport partai gitu. Efeknya kepada partai mungkin itu tidak beda. sebesar untuk seperti kata Mas Cahyo tadi ya, begitu memang. Begitu ya Pak Cahyo. Jadi yakin bahwa kemudian di Pilpres lain lagi urusannya, Mas Ahmad Muzani harus hati-hati gitu kan. Iya Pak Cahyo. Ya saya kira sama ya. Jadi kenapa Ibu Megawati yang sudah diberikan mandat oleh partai yakin memilih Pak Jokowi karena pertimbangan tadi. Mencermati seluruh gelagat perkembangan dinamika politik, ada semua lembaga survei kita lihat, walaupun tolak ukurnya bukan dari lembaga survei, tapi dengan semua pertimbangan-pertimbangan soliditas partai kami, kami cukup yakin hampir 48% menang di pilkada. Ya sudah, oke kita putuskan. Tapi targetnya kan waktu itu PDI Perjuangan ini menang menang tebal kata Pak Jokowi. 27% memang target utama. Harapan. Harapannya. Tapi ternyata caleg-caleg kami malah bertempur dengan calegnya Gerindra misalnya. Ya, itu kan jadi ini caleg yang dominan raja di dapil di caleg bukan partai. Sebenarnya kan kami ini punya apa? Kami nggak punya banyak struktur pemerintahan daerah, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur itu nggak banyak. Kalaupun ada di daerah-daerah yang secara jumlah penduduk dan perebutan kursi pun tak banyak. Satu-satunya yang terus terang kami miliki adalah partai kami relatif solid, kemudian kader-kader kami relatif baik, dan figur Pak Prabowo itu yang kami maksimalkan. Kami jual dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kami eksploitir habis-habisan karena sekarang jualannya sudah pengenalan Pak Prabowo jauh lebih gampang daripada pengenalan caleg. Itu masalahnya. Maka itu kami eksploitir dan kami merasa pencapaian sekarang ini tentu kami bersyukur, nanti disebut kufur nikmat lagi amat. Kami harus bersyukur. Tapi kami merasa terus terang kemenangan ini belum maksimal. Dengan persiapan dan jadi sekarang persiapannya untuk kembali, kan ini sudah
Pak Prabowo menyokong partai, sekarang kan tinggal menyokong Dirinya. dirinya sendiri. Iya. Tentu saja, ya kami sekarang harus gantian, kami yang harus menyokong Pak Prabowo. Bagaimana caranya? Kemarin memang habis-habisan kemudian menyokong partai. itu teori Kami yang masih punya celengan soalnya. Bukan, itu terjadi pada tahun 2004. Kita ingat Pak Wiranto memenangkan konvensi Golkar. Lalu kemudian setelah memenangkan itu, dapat boarding pass, calegnya tenang-tenang aja itu partainya. Lalu kemudian tidak dapat apa-apa, kemudian Pak Wirantonya. Yang saya khawatirkan tentang Gerindra seperti itu. Ya, saya kira kami masih punya perangkat ya dan amunisi dalam tanda petik strategi ya. Bagaimana misalnya memaksimalkan struktur, memaksimalkan kader termasuk caleg yang terpilih untuk bisa mensupport Pak Prabowo untuk memenangkan dalam laga Pilpres yang akan datang. Karena kami merasa bahwa jargon apapun partainya, presidennya Pak Prabowo itu di banyak tempat, di banyak kalangan itu ada, sehingga kami merasa menghadapi 9 April sesuatu yang tidak perlu kami risaukan. Ada satu fakta bahwa memang gap antara Gerindra sama Pak Prabowo, elektabilitas dia sebagai capres itu tidak terlalu besar. 3 calon saja itu dia 20, Gerindra 12, jadi 8. Pak Jokowi 52 gitu dengan 20, jadi 30 lebih. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau diperbanyak calonnya, itu hampir berhimpitan antara Gerindra sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi di sini menariknya adalah bahwa Pak Prabowo tantangannya sekarang harus menarik pemilih-pemilih dari partai lain. Itu tidak bisa dihindarkan karena modalnya itu baru 20%. Ingin dapat 50 artinya harus narik 30% dari partai lain. Bukan 30%, 40% dari partai lain karena kekuatan dia sekitar 12%. Sementara Pak Jokowi itu lain ceritanya. Dia modalnya udah sangat besar. Modal pribadinya besar. Besar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu partainya harusnya lebih ringan untuk bekerja dengan Pak Jokowi, harusnya bukan gitu. Berarti tidak bekerja. Iya. Dan yang mana lagi Bano, pengalaman 2009, Pak SBY itu sebenarnya tidak terlalu butuh partai banyak. Itu betul. Tapi semua menyemut ke situ. Itulah jadi efek dari kemenangan. Bagaimana memanage efek dari kemenangan figur itu bisa menarik partai politik. Nah, saya kira untuk Jokowi juga begitu. Pak Cahyo. Ya, saya sependapat ya bahwa terpana Mas Cahyo dengar. Ya, saya sependapat memang Saiful ya. Sejak awal kita tegaskan ya dengan perolehan kita yang di luar target. Itu memang juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh istilahnya Jokowi efek. Karena itu betul. Pemilih tadi itu sebagian besar mayoritas yang dia bukan orang partai. Kok, ya. Bukan orang partai, bukan caleg. Nah, berarti dia otomatis walaupun caleg kami juga menjual fotonya Pak Jokowi, tapi itu kan orang partai, mau saya milih Pak Jokowi kok. Nantilah kalau gitu Pilpres. Saya kira ya kita serahkan kepada masyarakat pemilih itu. Mas Cahyo, jadi ada benarnya ketika orang bilang Jokowi yes, PDIP no, itu apakah itu suara dari orang PDIP sendiri? Karena itu juga dianggap sebagai negatif campaign, kira-kira gitu. Itu dari partai lain. Dari partai lain ya. Contoh, tahu-tahu di Pulau Jawa itu penuh spanduk Jokowi nomor 4 presiden. Siapa? Bukan orang partai. Kalau orang partai pasti warnanya merah. Spanduknya, habis spanduk putih. Relawan ternyata itu relawan yang bukan orang partai. Iya. Itu Mas, nggak ada logo PDIP-nya, nggak ada fotonya Bu Mega, nggak ada. Iya, PDIP menurut Mas Saiful Mujadi tidak perlulah bekerja terlalu keras partainya gitu, tapi tetap harus kerja. Tetapi Gerindra, bagaimana kemudian mau menyokong Prabowo untuk naik 30%? Ya, saya kira ada beberapa hal, misalnya koalisi ya, harapan koalisi itu bisa mendapat support atas partai yang akan berkoalisi untuk bisa mensupport keterpilihan Pak Prabowo dalam pemilihan presiden. Pilihan yang kedua saya kira adalah tentang orang yang selama ini tidak menggunakan suaranya atau pemilih pemula,
Saya kira itu juga menjadi sebuah harapan bahwa mereka bisa kita dulang dan kita yakinkan. Saya kira beberapa hal bisa kita, termasuk kalangan-kalangan profesi lainnya yang saya berpikir itu masih sangat terbuka lebar untuk bisa kita. Nanti iklannya Pak Prabowo makin banyak loh Bang di TV Bang ini. Iya dong, yang saya khawatir begini bahwa Pak Prabowo harus menggendong terus-menerus partainya. Lalu kemudian walaupun akan ada koalisi, dia juga akan menggendong itu sendiri gitu. Saya cuma melihat bahwa misalnya begini, infrastrukturnya boleh kuat, tetapi kan akan ditentukan juga oleh pertarungan media ya, Mas Muzani. Yang kebetulan PDIP maupun Gerindra itu tidak punya media sebetulnya yang affiliate. Tapi Pak Cahyo kemarin sudah ke oh iya ke Nasdem, tetangga. Ya, oke. Memang kita masih panjang ke arah Pilpres, termasuk dua bapak ini memang harus juga koalisi, bukan? Suaranya masih kurang. Harus koalisi. Bagaimana mau mengusung calon presiden nggak koalisi kemarin dengan angka seperti itu? Kita akan bicara lagi sesaat lagi. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan tidak ada partai politik yang menangguk suara minimal 25%. Karena itu koalisi wajib dilakukan. Siapa kemudian calon kawan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra? Nah, sebelum menjawabnya, mari kita simak hasil exit poll dari SMRC tentang alasan memilih PDI Perjuangan dan Gerindra. Mari kita lihat apakah alasan memilih PDI Perjuangan. Yang pertama, paling memperjuangkan rakyat kecil, itu sekitar ada 22,5% ya Mas Saiful ya. Kemudian apa alasan memilih Gerindra? Yang bisa dijaring adalah yang pertama, program yang dijalankan atau dijanjikan paling meyakinkan itu ada hampir 20%. Mas Saiful, dari SMRC ini. Kalau tadi ya, kita akan bicara tentang tokoh. Ada tokoh di pusat yang meyakinkan. Iya. 15% kurang lebih untuk memilih Gerindra. Sementara pada PDI Perjuangan sekitar 10. Jadi ada selisih di situ. Cuma harus dicatat di sini, ini alasan teknis saja. Bahwa itu kalau seperti itu gapnya, itu sampelnya juga kecil. Nah, oleh karena itu saya membacanya kurang lebih sama. Itu ya, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan secara statistik antara alasan memilih karena ada tokoh di pusat yang meyakinkan. Itu tidak diartikan misalnya Prabowo dan Ibu Mega ataukah Prabowo dengan Jokowi? Umum saja. Bang Don. Yang menarik menurut saya tidak merasa apakah PDIP akan menarik koalisi siapa gitu dalam koalisi atau Gerindra menarik siapa masuk koalisi. Kata Mas Saiful tadi menyemut. Yang paling enak itu adalah bagaimana partai-partai ini memilih kedua partai untuk jadi lokomotif koalisi mereka gitu. Kalau saya misalnya ketua partai, tentu saya akan tahu bahwa siapa yang paling punya elektabilitas paling tinggi untuk Pilpres yang akan datang, saya datang ke situ. Kira-kira begitulah. Menyemut kata Mas Saiful tadi ya. Menyemutnya ke sana, mengarah ke sana. Jadi sebetulnya nggak perlu ada gula capek-capek. Ada gula, ada semut. Karena ya saya rasa saya harus Kita tanya Mas Cahyo, siapa yang sudah menyemut ke PDI Perjuangan? Ya, saya kira yang pertama partai kami setelah mencermati ya istilah koalisi setgap ini yang ternyata proses pengambilan keputusan politik pembangunan di tingkat pusat dan DPR juga tidak efektif, yang kasihan masyarakat dan bangsa ini. Jadinya yang mau dibangun nanti? Kami tidak ingin kejebak pada masalah koalisi. Di dalam kita ingin penguatan sistem pemerintahan presidensial. Caranya bagaimana? Ya, membangun kerjasama kepada partai politik yang kita seideologi, seasas, punya komitmen yang sama, yang pro rakyat, punya kepentingan yang sama, membangun bangsa, mari kita sama-sama. Tapi kemudian apa yang ditawarkan ya? Saya tidak... Ya itu yang kita tawarkan. Kami nggak mau dagang sapi, ketemu 2-3 partai, saya minta sekian menteri, oh ya nggak usah. Karena sudah belajar kita 5 tahun terakhirnya. Iya, kami nggak mau kejebak di situ. Saya melihat Mas Cahyo, maaf. Semua partai kalau diajak dalam platform itu pasti setuju semua. Kalau iya kan? Jadi kalau ditanya siapa, semua partai sama. Bahkan Gerindra pun setuju, Mas Cahyo. Ahmad Muzani akan bilang kita pro rakyat setuju, kan gitu. Pemerintahan yang bersih setuju, sama pasti ya. Nah oleh karena itu harus ada
diferensiasinya. Gitu. Ada nilai khusus yang membuat supaya tertarik dengan Mas Cahyo. Mas Cahyo udah punya nilai khusus itu, gitu, yaitu Pak Jokowi, gitu ya. Tadi ada gula ada semut yang kita sebut. ingin open to discuss ya. Siapa cawapres yang tepat? Itu dulu. Itu jadi Kedua, lebih clear ya. Kita ingin mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih untuk memperkuat kabinet. Ya. Entah dari partai manapun. nggak ada Jadi masalah. bukan datang ini saya mau bawa wapresnya, Mau bawa saya mau bawa menterinya. Tidak. Kalau itu modelnya, saya melihat bahwa di situ leadership di dalam koalisi menjadi penting. Misalnya Mas Cahyo atau Pak Jokowi sendiri bilang, kita mari sama-sama, tapi aku ingin ke depan ini pemerintahan seperti ini. Ya. Kan mestinya bapak-bapak mendukung, kan kira-kira. Karena itu kirimlah aku orang dengan kriteria ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu mungkin lebih realistis. Itulah kita ingin membangun pemerintahan yang kuat. Memang itu yang kemudian mau memperkuat ditawarkan. sistem pemerintahan presidensial. Inti pembangunan ke depan ini adalah implementasi daripada Trisakti. Oke. Ya. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, Siap. dan berbeda. Ya. Itu aja saya kira. Bagaimana Gerindra? Saya kira memang problem pemerintahan ke depan kan sangat kompleks ya. Dari mulai defisit anggaran yang besar, pertumbuhan yang terkoreksi dengan inflasi dan seterusnya lah. Karena Tapi itu Mas Ahmad, lepas dari semua itu, realistis saja bahwa sekarang Gerindra harus cari teman koalisi. Oh iya, saya kira itu pasti, sehingga maksud saya dengan persoalan yang kompleks itu, koalisi itu harus menjadi solusi atas problem itu semua. Seperti apa? Ya, artinya saya kira sama bagaimana membangun misalnya pemerintah yang bersih, pemerintah yang efektif, ke 5 tahun ke depan. Karena yang mau kita bangun adalah pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagaimana 5 tahun ke depan itu menyelesaikan problem bangsa keseluruhan, dan itu harus menjadi platform bersama bagi partai-partai koalisi. Kalau kita harus menyebut kata koalisi ya, gitu loh. Iya, sudah beginilah. Ada yang sudah diajak berkomunikasi begitu. Ya, kita setelah selesai pemilu ini P3 bagaimana yang kemarin itu? setelah Pemilu itu. Sebelum pileg loh, sebelum iya, pileg saya kira semua partai sudah berkomunikasi. Ada yang di muka, ada yang di bawah muka, kan begitu kan? Oke. Jadi kebetulan P3 itu di muka, nampak. Ada yang tambah, ada yang tidak. Iya, gitu cabai kan? itu. Tapi saya kira yang terjadi semua partai masih persepahaman. Belum permufakatan, belum keputusan, apalagi tindakan. Ops, PDI Perjuangan juga belum sampai ke dengan semua tindakan. partai politik sudah begitu selesai pileg, kan wajar kita mengerucut. Karena apa? Memilih calon wakil presiden misalnya, kami nggak mau asal comot. Ini harus betul-betul seorang wakil presiden calon yang 5 tahun minimal. Oke. Jangan setahun didiamkan, setahun nggak cocok, kan nggak baik. Ini juga ada yang di permukaan, ada yang di bawah Oh, permukaan. Nasdem kemarin yang di permukaan itu artinya. Nasdem sudah cukup lama kita. Kalau Nasdem dong saya bisa paham, karena hubungan pribadi antara Bang Surya sama Mega itu Cukup dekat, sudah kan? sangat lama. Dan tahun 80-an ketika ada perseteruan antara Ibu Mega dengan Istana pada waktu Pak Harto, yang mempertemukan Ibu Mega dengan Tutut itu Bang Surya ini. Jadi saya tidak heran ketika Mas Cahyo duduk pertama kali di situ, kemarin itu saya lihat di TV, kok begini, dan saya juga tidak heran. Gitu. Iya, karena kalau kita lihat perolehan Nasdem itu kalau ikut quick count itu 6,66 ya, hampir 7%. Memang cukup bagus. Jadi dan itu juga kebetulan semangatnya itu kurang lebih sama, dan itu tidak instan, hasil proses yang sangat panjang. Jadi itu ada kesamaan. Saya sebut mungkin Bang Surya itu model politisi paripurna di Indonesia itu Bung Karno. Itu betul-betul dijadikan modelnya. Jadi ketemulah chemistry itu. Nah oleh karena itu kalau memulai koalisi itu dari gondang dia, Mas Cahyo kemarin itu sangat historik. Kalau Gerindranya? Kalau Gerindra saya melihat peluangnya, ini namanya juga analisis, bisa tidak dipakai kan begitu. Pertama adalah kita melihat Pak Prabowo dengan partai, pertama komunikasi juga dasarnya. Jadi dengan Pak Hatta udah ada komunikasi, kita udah tahu semua gitu ya. Terus Pak Hatta juga mungkin karirnya udah di puncak, dia harus jadi wapres minimal kan kayak begitu. Jadi di situ. Nah di antara partai tengah ini, setelah PKB bergabung dengan Mas Cahyo kalau itu terjadi, yang kedua adalah PAN yang cukup besar. Gerindra Oleh karena itu Gerindra ini gerakan kita sebut masih kurang. Jadi baru 2 kan? Kita mulainya dari situ. Jadi gerakan PAN ini Partai Amanat Nasional, jadi
Gerakan Amanat Indonesia. Nah, itu satu satu koalisi. Kita tunggu. Nah, setelah itu karena ini yang dua yang besar, makanya tercermin dalam nama itu mengajak PKS dan mengajak P3. Jadilah itu Pak Prabowo panjang ini. presiden. Ada PAN, PKS, P3 banyak sekali. Ya, saya kira sekali lagi sekarang ini posisinya masih 0-0. Ya. Jadi bahkan dengan P3 sekalipun ya masih 0-0 ya. Masih 0 ya, baru persepahaman ya. Persepahaman itu artinya kita menghadapi problem begono begini. Jadi persepahamannya dengan berapa partai yang sudah terjadi? Ya, hampir semua partai politik. Ini kan dengan Mas Cak juga ada persepahaman juga kan begitu. Jadi saya kira minggu-minggu ke depan saya kira semua masih menghitung ya. Semua partai masih menghitung berapa jumlah kursi dan masih concern kepada perolehan jumlah dan nama-nama dan seterusnya. Tapi komunikasi itu harus dibangun dari sekarang karena kalau nggak salah tanggal 8 sampai 12 itu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tapi bagaimanapun kita bicara koalisi, sesudah itu kan kalau kemudian sudah ada koalisi, sesudah itu bagaimana mencalonkan dan strateginya untuk mencalonkan. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, dengan berimbangnya suara dalam pemilu legislatif, kemungkinan hanya ada 3 hingga 4 pasangan yang akan berlaga dalam pemilihan presiden nanti. Namun pertarungan sebenarnya kemungkinan memang mengerucut pada Jokowi dan Prabowo. Betul begitu, Bang? Ya, semua penelitian dan kemudian pengamat sudah mengatakan begitu. Sebagai pekerja media kita hanya melihat, oh mereka sudah bilang begini. Kelihatannya di lapangan memang begitu. Tapi satu hal teman-teman yang kemarin ketika ada berita tentang Pak Cahyo ke Nasdem, ke Pak Surya, gitu. Satu-satunya yang kita pikirkan, habis ini PDI Perjuangan semua beritanya ada di. Saya kira memang udah benar dengan jalan itu. Saya kira PDIP belajarlah dari kampanye pilek kemarin. Rasa-rasanya karena banyak media yang affiliate, PDIP dan Jokowi itu tidak diberitakan secara luas. Bahkan media seperti Nature-nya memberitakan berita-berita buruk. Dan kebetulan ada negatif campaign yang kemudian diamplify oleh media, jadilah itu. Maka selain cerita historis tadi hubungan antara Mega dan Bang Surya yang sudah lama, rasanya dia membutuhkan media untuk kemudian mengamplify di Pilpres yang akan datang. Tapi saya juga tidak terlalu pesimis. Media dengan sendirinya akan kembali karena nanti toh semua banyak yang sudah tidak lagi terikat pada afiliasi. Bang Don mau mengatakan petanya akan berubah. Petanya akan berubah dan kembali lagi peta media akan berubah, kembali lagi Jokowi bisa jadi media darling lagi gitu. Ya, tapi kemarin memang tidak ada urusannya dengan. Oh enggak, kami bicara dengan Pak Surya Paloh dalam konteks sesama dua pimpinan partai politik untuk melihat bangsa dan negara ke depan. Satu. Tadi masih kesepahaman itu tadi ya, Mas. Yang kedua, betul kami kemarin untuk minta slot TV aja sulitnya setengah mati. Apakah memang sudah dipenuhi atau memang sulit untuk masuk? Oke, memang Gerindra sulit juga, enggak kan? Saya nggak menangani itu, jadi saya nggak ngerti apa sulit apa enggak itu kan. Tapi yang pasti kalau media itu kan kalau dibayar ya cocok saja. Iya namanya iklan kan, slot itu kan itu. Iya, media iklan kalau dibayar pasti ditaruh, Mas Saiful. Dalam prakteknya tidak begitu, karena ada bias. Media itu terutama televisi berkait dengan politisi. Jadi bukan media profesional murni kayak begitu. Kalau profesional murni tentu saja itu soal teknis uang. Kan tapi begitu. Kan sekarang kalau ketika pemilihan presiden mungkin petanya jadi akan berubah kan? Itu juga ada unsur partisannya. Jadi Anda mendukung siapa? Misalnya kalau mendukung Prabowo mungkin dibayarnya sedikit pun dia oke gitu. Jadi ada unsur-unsur seperti itu hal yang wajar saja sebenarnya. Cuma kan kasihan kalau orang mau pasang sebagai warga negara bawa uang dengan harga normal tidak boleh masang di situ. Itu persoalan. Dan itu bisa diadukan ke polisi sebenarnya. Ya, soal iklan saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak urusannya. Tapi betul Mas Cahyo, karena ada juga ke tempat kita kan ada iklan yang mau masuk yang mengkampanyekan secara negatif, tidak etis. Ada, tapi kita tolak karena kita beruntung karena kita tidak affiliate dengan partai politik tertentu, jadi kita bisa tolak. Yang ingin saya katakan sebenarnya soal media ini kali berikut bahwa itu akan kembali kepada posisi sebelumnya. Relatif.
itu akan terjadi seperti itu. Yang akan terjadi adalah karena dua ikon ini akan menjadi newsmaker, itu baik buruknya itu akan dilihat oleh publik di situ. Paling tidak dari sisi pemberitaan ya? Dari sisi pemberitaan, Dari sisi bukan dari sisi pemberitaan itu iklan. akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan 3 atau 4? Mungkin 3? Mungkin 4? 4 hampir tidak mungkin. Persis 25 itu susah. Jadi kemungkinan 3 lah. Yang semangatnya sangat kuat adalah 3 besar itu. Iya, 3 besar itu. Jadi PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Orang akan makin lihat sangat kentara, Ya. bagaimana style Prabowo di depan media dan style Jokowi di Saya cuma media. ingat Akan naiknya tadi. terlihat seperti kita lihat pada berita pertama tadi itu, mungkin akan makin kentara itu. Makanya pertanyaannya tentang bagaimana nanti, apakah akan ada perubahan atau apa, Mas? Ya saya kira justru saya termasuk orang yang menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak seperti Pak Jokowi kan, karena Pak Prabowo itu ya seperti itu stylenya, dia jangan mengurangi style aslinya. Dan saya kira ya itu kekuatan mungkin juga kalaupun itu anggap kekurangan, barangkali kekurangan, tapi saya kira itulah Pak Prabowo. Style masing-masing sudah ada gitu ya. Sudah ada penontonnya dan sudah ada pemilihnya sendiri-sendiri. Tapi secara objektif ya, ini persoalan efektivitas kan. Kan ada kepentingan untuk itu, bukan soal natural saja. Tapi kemudian kalau mengubah serta-merta juga tidak bisa. Nggak bisa. Mas. Ya, bagi kami kalau Pak Jokowi itulah Pak Jokowi. Watak Pak Jokowi ya itu, mau dirubah kayak apa ya itu wataknya. Betul. Contoh, orang batuk itu dikasih obat sembuh hilang. Kalau watak nggak bisa, obat kayak apapun udah watak. Kalau bahasa Jawa kalau watuk bisa diobatin, tapi watak nggak bisa. Itu kan Mas. Jadi stylenya masing-masing ya sudahlah begitu. Tapi bagaimana kemudian untuk menaikkan dan kemudian membawa warga mencoblos calon itu? Saya kira bagi PDI Perjuangan yang sudah mengusung Pak Jokowi tidak banyak strategi ya. Tidak banyak strategi, tetapi kami hanya ingin mendorong Pak Jokowi itu harus terus bersentuhan dengan masyarakat. Banyak mendengar apa yang diinginkan masyarakat. Setelah jadi, yakinlah bahwa dia akan terus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat itu. Akan mundur dari Gubernur DKI? Itu otomatis undang-undang. Mas, ada pertanyaan sebetulnya Kalau sebelum tidak Anda teruskan. Saya mau sebetulnya tanya. Kan ada negatif campaign yang kemarin ini, dan terasa seperti PDIP atau Jokowi sendiri tidak pernah punya defense untuk hal-hal seperti ini. Gitu. Kita pilah-pilah, Mas. Ada mana yang harus kita jawab, ada mana yang tidak. Contoh, di PDI Perjuangan itu isinya orang kerja, mendengar kerja. Kalau harus buka buku, nulis puisi, nggak bisa kita ini. Ya biarlah yang berpuisi lah dengan baik, kita mendengar sambil senyum. Itu aja kira. Itu aja. Yang suka berpuisi? Ya saya kira puisi itu kan dibuat sebagai sebuah curahan hati kan. Mana setiap orang mengeluarkan ekspresi dalam bentuk puisi, sastrawan, budayawan ataupun apa, termasuk lagu-lagu, itu kan katanya menjadi sebuah ceratan hati. Jadi saya kira ya kami memahami itu sebagai sebuah kata hati yang tercurah dalam sebuah kata, dan kami menganggap itu sebagai sesuatu torehan kata yang bagus. Tim kami ada, Mas, jadi setiap ada kampanye negatif, mana yang harus kita jawab, mana yang tidak, mana yang cukup senyum, tapi semuanya itu kami jawab dengan senyum. Masyarakat sudah semakin pandai, bisa memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak, udah tahu. Track recordnya kan bisa dilihat secara terbuka. Itu aja. Ada satu hal saya ingin sedikit, kalau misalnya kemudian bicara soal presiden, kemudian bicara cawapres. Kalau Pak Prabowo yang sangat kuat di Gerindra, saya sih bisa bayangkan gitu akan lebih banyak menentukan soal cawapres. Kalau kemudian PDI Perjuangan, siapa yang kemudian lebih menentukan posisi calon wakil presiden? Ya, saya kira posisi wakil presiden itu yang sedang kita cari, tentunya orang yang bisa bekerja sama. Partai kah? Ibu Mega kah? Pak Jokowi kah? Pak Jokowi kah? Ya saya kira kan dibahas bersama. Kalau partai kita sudah punya ketua umum, ibu ketua umum, capresnya Pak Jokowi, ya berdualah kita bebas. Tidak, Mas, akan ada ujung akhirnya kan, tidak mungkin misalnya 50-50. Kami ini menyiapkan ibaratnya
masakan Padang berbagai macam menu. Udah silakanlah Ibu Mega dan Pak Jokowi bahas. Kalau nanti kita bersama-sama dengan partai lain bertiga atau berempat, duduklah silakan. Oke. Itu aja saya kira. Kalau Pak Prabowo? Ya saya kira hal yang paling prioritas buat kami adalah bagaimana memenuhi ketentuan undang-undang 20% jumlah kursi ataupun 25% suara nasional. Ya. Satu, yang kedua saya kira soal wakil presiden, meskipun kami sudah punya sejumlah nama, tapi itu kan nama-nama yang harus kita bicarakan tentang partai koalisi. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Jadi Pak Prabowo akan duduk dengan partai-partai. Iya, kami punya nama. Satu hal dong akan menarik. Kalau yang diperbutkan itu sama orangnya. Sempet nggak kepikiran? Tokoh yang diperbutkan itu sama. Seandainya sama ya tentunya akan dikembalikan pada figur itu. Mau pilih mana gitu ya? Tidak soal Asapnya, mantapnya. Mungkin saja kan dalam politik merebutkan satu nama untuk jabatan yang saya. Ya, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement untuk pemilihan presiden, Pak Cahyo. Ya, saya kira pemilihan Pilpres ini ke depan menarik karena ini tahun penentuan, tahun pergantian kepemimpinan nasional. Bagi PDI Perjuangan, Pilpres ini sebagai satu jembatan, satu alat untuk mengembalikan apa yang pernah diproklamirkan oleh Bung Karno. Bahwa kemerdekaan ini adalah jembatan emas untuk kesejahteraan. Maka penguatan sistem pemerintahan presidensial itu menjadi kata kunci, dan program yang kami tawarkan adalah program pro rakyat dengan semangat Trisakti. Kalau berhasil jadi presiden, soalnya lepas dari di luar pemerintahan, lepas dari oposisi dan masuk ke pemerintahannya, Mas Elvo ya. Ke Mas Ahmad, Mas Yani. Saya kira pilihan umum presiden tanggal 9 Juli nanti harus menjadi sebuah momentum bagaimana mengembalikan Indonesia dari berbagai persoalan crowded yang sekarang ini kita hadapi. Karena itu kami berharap pemilihan umum presiden pada 9 Juli adalah pemilihan umum yang bisa menghasilkan presiden dan wakil presiden yang bisa mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai macan Asia. Dan kami yakin Prabowo akan terpilih menjadi presiden. Baiklah. Kalau lihat peta persaingannya Mas Saiful Munjani, boleh saya dapatkan? Kita berharap proses ini berjalan dengan lancar, dan kalau dilihat dari sisi kemungkinan di situ tentu akan menarik Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo. Oke. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo di sini sangat identik dengan Gerindra, dan kekuatan Gerindra itu baru 12%. Oleh karena itu dia punya kebutuhan untuk menarik partai sebanyak-banyaknya. Beda dengan Jokowi. Jokowi itu punya entitas sendiri. Nah, oleh karena itu kalau urusan administratifnya saja dipenuhi, kalau tidak ada perbuatan yang terlalu fatal dilakukan oleh timnya Pak Jokowi, akan lebih mudah jalannya ya. Mudah jalan. Oke, itu yang saya lihat. Iya, saya setuju dengan Mas Cahyo tadi. Kelihatannya pertarungan nanti bukan sekedar pertarungan antara figur, tapi pertarungan track record. Orang akan lihat, dan semua publik atau rakyat itu sudah melihat track record siapa antara, dan itu bukan pertarungan antara retorika ke retorika ke yang lain, ke satu retorika yang lain. Saya rasa untuk publik seperti yang kita kutip di lapangan, seperti yang kita dengar di lapangan, atau teman-teman kita dengar di lapangan, ini bukan soal apa yang mereka dengar, tapi apa mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Lalu kemudian mereka yakin, saya milih seperti apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Praktis Pilpres akan lebih menarik dari pemilihan legislatif ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines, dan itulah tadi The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.